Halo teman-teman semua. Halo. Halo, Halo. Hari ini kita mau ngobrol bareng tentang satu tema yang menurut kita yang sangat penting ya, yaitu visualisasi bangsa. Gimana cara kita memaknai, merasakan, dan mewujudkan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, saya Bagas. saya Justika. Dan saya Vera. Saya Wita, dan kalau dengar dari topiknya kayaknya bakal seru banget nih. Betul. Kalau ngomongin visualisasi bangsa, menurut kalian sebenarnya apa sih maknanya? Kalau untuk saya, visualisasi bangsa itu kayak gambaran ideal ideal tentang Indonesia yang kita harapkan. Seperti adil, makmur, penuh toleransi. Jadi bukan sekedar slogan, tapi sesuatu yang bisa kita bayangkan dan kita usahakan bersama. Setuju banget. Dan saya mau menambahkan visualisasi bangsa juga bisa kita lihat dari simbol-simbol, budaya, seni, bahkan perilaku masyarakat. Misalnya, bagaimana kita hormat pada bendera merah putih setiap hari Senin, atau ketika kita bangga waktu memakai batik, itu bentuk visualisasi kecil yang memperlihatkan identitas kita. Kalau dari saya melihat visualisasi itu kayak cermin sih. Kita sebagai bangsa maunya dipandang seperti apa? Kalau ingin terlihat sebagai bangsa yang ramah, kreatif, dan kuat, maka perilaku kita sehari-hari juga harus mencerminkan itu sih. Kalau ngomongin cinta tanah air, kadang orang mikirnya cuma hal besar, kayak bela negara. Padahal hal-hal kecil juga bisa jadi bentuk cinta tanah air. Menurut kalian contoh nyatanya apa? contoh nyatanya itu seperti menjaga bahasa Indonesia. Di era media sosial, sering banget kita kebawa bahasa asing. Bukan berarti nggak boleh, tapi jangan sampai kita jadi asing sama bahasa sendiri. Nah, kalau saya lebih ke menjaga lingkungan, dari juga air, laut, hutan, dengan tidak membuang sampah sembarangan saja, itu udah bentuk cinta tanah air. Kalau dari saya sendiri, mendukung produk lokal sih. Soalnya kita banyak UMKM kreatif, dari kuliner, fashion, sampai dengan teknologi. Kalau kita bangga pakai produk lokal, kita juga bisa membantu ekonomi bangsa untuk tumbuh. Nah, betul banget. Jadi cinta tanah air bukan teori, tapi kita bisa praktikkan lewat langkah sederhana. Nah, kira-kira tantangan generasi muda sekarang apa sih dalam memvisualisasikan bangsa? Menurut saya, seperti arus globalisasi, Kita gampang banget terpengaruh budaya luar, sampai kadang lupa sama budaya sendiri. Betul, saya mau menambahkan tantangan lain adalah disinformasi. Banyak berita hoax yang bisa memecah belah persatuan. Padahal persatuan itu kunci visualisasi bangsa yang kuat. Dan juga tak kalah pentingnya sih tantangan mental, kayak rasa pesimis. Seperti kita terlalu fokus sama masalah bangsa sampai lupa bahwa ada banyak potensi yang bisa kita kembangkan dalam diri kita sendiri. Jadi penting banget ya, anak muda harus punya literasi digital, rasa percaya diri, dan kebanggaan terhadap identitas bangsa. Kita coba bayangkan, kalau 20 tahun lagi, visualisasi bangsa Indonesia bisa kita wujudkan, akan seperti apa? saya sih berharap Indonesia jadi negara yang setara, di mana semua orang bisa mengakses pendidikan berkualitas. Nah, saya membayangkan juga Indonesia menjadi pusat budaya dunia. Kita punya ribuan tradisi dan itu bisa menjadi kekuatan soft power. Kalau dari saya membayangkan Indonesia itu menjadi negara yang hijau dengan teknologi yang ramah lingkungan dan masyarakat yang peduli dengan alamnya. Wah, kira-kira indah banget ya. Nah, biar nggak sekedar harapan aja, aksi nyata kecil yang bisa kita lakukan sekarang itu apa? Seperti menjaga penggunaan bahasa dan budaya lokal. Menjaga lingkungan sekitar, Mendukung produk lokal dan karya anak bangsa.
dan tentu tetap menjaga persatuan dan optimisme ya teman-teman. Nah teman-teman, kita udah ngobrol panjang soal visualisasi bangsa, cita tanah air, tantangan, sampai harapan ke depan. Intinya, cinta tanah air bukan hanya kata-kata, tapi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan visualisasi bangsa itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Kalau bukan kita yang mencintai Indonesia, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, kerasa ya luar biasa banget obrolan kita hari ini. Nah, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Dan saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung dalam podcast Cinta Tanah Air ini. Semoga apa yang kita lakukan selama ini dapat berdampak baik untuk bangsa dan negara kedepannya. Terima kasih teman-teman semua. Dadah. Terima kasih. Bye-bye.